Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dalam teori ring, yaitu daerah integral. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kemudian suatu sistem matematika itu dibentuk menjadi sebuah ring, gitu ya. Dan kita juga sudah belajar gitu ya, ada ring yang kemudian memiliki elemen satuan dan ada juga ring yang tidak memiliki elemen satuan, ya. Terus kemudian kita juga sudah belajar tentang ring yang memiliki pembagi 0 dan ring yang tidak memiliki pembagi 0. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem yang bernama daerah integral. Oke, kita mulai dari definisi itu ya. Nah, definisi ini gitu ya, diambil dari beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa kalau ada suatu ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memiliki pembagi 0, maka sistem yang seperti itu disebut dengan daerah integral atau integral domain, gitu ya. Jadi syaratnya adalah yang pertama dia itu harus ring komutatif, yang kedua adalah dia harus punya elemen satuan, dan yang ketiga harus memiliki yang ketiga adalah tidak memiliki pembagi 0, gitu ya. Ini syarat untuk suatu sistem itu menjadi suatu daerah integral. Oke, contohnya gitu ya, bilangan bulat Z, bilangan rasional, bilangan real adalah semuanya merupakan daerah integral. Oke, kita periksa satu-satu. Bilangan Z adalah ring komutatif, gitu ya, betul. Terus kemudian bilangan Z juga punya unsur satuan atau identitas perkalian, yaitu 1 ya. Begitupun bilangan rasional dan bilangan real, mereka adalah ring komutatif dan juga punya elemen satuan. Terus kemudian Z, Q, dan R itu tidak memiliki pembagi 0. Ya, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Z atau bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real adalah semuanya merupakan daerah integral, ya. Yang kedua, bilangan bulat modulo 5, yaitu yang kita simbolkan dengan Z5, gitu ya, merupakan daerah integral, ya. Merupakan daerah integral. Kenapa Z5 merupakan daerah integral? Nah, ini juga sudah dibahas ya. Karena Z5 itu adalah ring komutatif, gitu ya. Ring komutatif, terus kemudian Z5 juga punya elemen satuan, gitu ya. Elemen satuannya apa? Ya 1 ya. Elemen satuannya adalah 1. Terus Z5 juga tidak punya pembagi 0. Tidak punya pembagi 0, gitu ya. Itu Z5. Nah, sedangkan kalau Z6, gitu ya. Kalau Z6 itu kalau Z6 bukan merupakan daerah integral. Kenapa? Karena Z6 itu memiliki pembagi 0. Z5 ring ya, oke, punya elemen satuan, oke, tapi dia ternyata memiliki pembagi 0. Contohnya 3 kali 2 itu sama dengan 0, sedangkan 3 sama dengan 0, tidak sama dengan 0, 2 juga tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau dua elemen di Z6 itu dikalikan hasilnya 0 dan keduanya ternyata bukan 0, gitu ya, maka dia memiliki pembagi 0. Artinya dia memiliki pembagi 0. Maka Z6 itu adalah bukan daerah integral. Oke, dari ketiga contoh ini kita sudah punya sedikit gambaran ya tentang daerah integral. Nah, kemudian ada satu teorema di dalam daerah integral itu tentang sifat kanselasi ya, yaitu sifat ini yaitu terdapat perkalian pada suatu daerah integral D ya, jika A, B, C elemen D dan C-nya itu bukan elemen 0, bukan Z, atau dengan Z-nya elemen 0 di dalam D, maka yang pertama adalah A kali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. Begitupun jika C kali A sama dengan C kali B, maka
A sama dengan B. Nah, ini adalah sifat kanselasi gitu ya yang berlaku pada daerah integral ya. Nah, kita akan buktikan teorema ini gitu ya. Kita akan buktikan bersama-sama, yaitu yang pertama gitu ya. Kalau A kali C sama dengan B kali C gitu ya, kita akan buktikan sama dengan B kali C. Maka kita akan buktikan bahwa dia adalah A sama dengan B ya. Bagaimana cara membuktikannya gitu ya? Kita bisa kedua ruas ini kita bisa tambahkan gitu ya, sehingga nanti di ruas kanan menjadi elemen 0. Ini A kali C atau AC, Ibu tulis A kali C gitu ya, ditambah min BC gitu ya. Kedua ruas ditambah min BC itu sama dengan BC gitu ya, ditambah min BC. Kenapa ditambah min BC gitu ya? Karena pada ini daerah integral ya, sedangkan daerah integral itu adalah grup komutatif, dan grup komutatif itu adalah memiliki inverse. Nah, ini boleh ya ditambah dengan min BC gitu ya, memiliki inverse dan memiliki elemen 0 tentunya ya, seperti itu. Ini ditambah jadi kedua ruas itu dengan min BC. Kenapa ditambah dengan min BC ya? Karena nanti nanti kita akan menjumlahkan ini ya, BC ditambah min BC kan sama dengan Z ya, elemen 0 ya, elemen Z. Kenapa? Ini punya sifat identitas penjumlahan itu ya, identitas penjumlahan. Nah, maka kalau ini berarti kan AC ditambah min BC itu menurut sifat distributif gitu ya. Kita boleh ya, kalau menurut sifat distributif ini, sifat distributif itu berlaku juga kan pada ring ya. Berarti A ini distributif kanan ya, A min B, min B kali C. Nah, jadinya adalah A min B kali C. Nah, sedangkan C-nya itu tidak sama dengan Z gitu ya. Karena gitu ya, C tidak sama dengan Z, maka yang sama dengan Z mana? Karena ini pada daerah integral gitu ya. Nah, maka kalau C tidak sama dengan Z, maka karena dia tidak memiliki pembagi 0 gitu ya, tidak memiliki bagi 0, pasti kalau yang satunya bukan elemen 0, maka A min B yang elemen 0 gitu ya. Maka A min B sama dengan Z gitu ya. Maka A min B sama dengan Z. Artinya A min B sama dengan Z itu sehingga ya A itu sama dengan B gitu ya. Ini terbukti ya, yang teorema yang A ya. Silahkan kalian membuktikan teorema yang kedua ya. Yang ini sangat mudah, hampir mirip dengan pembuktian yang teorema A. Nah, kemudian kita akan coba melihat ini ya, contoh-contoh soal ya. Nah, yang pertama adalah apakah himpunan matriks R 2x2 dengan elemen pada matriks adalah bilangan real merupakan daerah integral? Nah, kita kan sudah belajar ya bahwa matriks 2x2 gitu ya, dengan elemennya matriks 2x2 gitu ya, elemen-elemennya itu misalnya kita punya A, B, C, D gitu ya. Nah, ini terus A, B, C, D-nya adalah elemen bilangan real. Nah, kita sudah buktikan dia adalah ring. Dia adalah ring. Tapi dia bukan ring komutatif ya. Bukan ring komutatif. Bukan ring komutatif. Ya jelas ya. Kalau bukan ring komutatif tidak bisa menjadi daerah integral gitu ya. Ring komutatif juga nggak bisa dibentuk, maka matriks 2x2 ini bukan merupakan daerah integral gitu ya. Dengan entry-entry-nya adalah A, B, C, D adalah sebarang elemen bilangan real. Oke. Nah, berbeda nih dengan matriks yang berbentuk seperti ini ya. Misalkan S adalah himpunan matriks 2x2 dengan bentuk
X gitu ya, X00 gitu ya. Dengan X-nya itu bilangan real. Buktikan bahwa S merupakan daerah integral. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini pada soal yang kedua ya. Kita akan membuktikan bahwa matriks 2 kali 2 dengan bentuk X00 dengan X bilangan real itu adalah merupakan daerah integral. Oke, yang pertama gitu ya, kita tahu bahwa himpunan S ini adalah sebuah matriks ya. Sebuah matriks bentuknya adalah XX00 dengan X-nya itu adalah elemen bilangan real gitu ya. Ini tentunya unik ya, karena pada matriks 2 kali 2 tadi itu dia bukan daerah integral. Nah, kita akan memeriksa apakah matriks yang seperti ini apakah dia daerah integral atau bukan. Salah satunya adalah kita harus buktikan dulu adalah dia ring komutatif gitu ya. Jelas bahwa S itu adalah sebuah ring. Nanti kalian mungkin bisa membuktikan secara rinci ya, apakah S benar-benar ring. Nah, kita sudah membuktikan gitu ya bahwa matriks 2 kali 2 itu adalah ring. Maka S ini juga adalah sebuah ring gitu ya. Tapi belum tentu ya dia ring komutatif atau bukan, dia ring komutatif atau bukan ring komutatif. Nah, kita akan buktikan gitu ya bahwa S ini adalah ring komutatif. Nah, ring komutatif. Nah, cara membuktikannya misalkan gitu ya. Misalkan kita punya dua matriks yaitu XX00 gitu ya dan Y00. Itu adalah elemen dari S dengan X dan Y-nya itu adalah elemen bilangan real. Kalau kita kalikan ini XX00 dikali Y00, ini hasilnya adalah XY 00 ya, silahkan dikalikan, betul ya, XY 00. Nah, karena X dan Y-nya itu adalah elemen bilangan real dan bilangan real itu adalah komutatif, maka kita boleh menuliskan YX karena bilangan real komutatif. Nah, YX 00. Nah, kalau begitu kita bisa menuliskan bentuknya menjadi YY 00 menjadi dan kali XX 00. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa S ini adalah karena ini sama dengan ini ya, maka S adalah ring komutatif atau ring abelian. Nah, apakah kemudian S punya elemen satuan? Nah, kita asumsikan bahwa kita akan memilih gitu ya, 1100 itu adalah elemen satuan di S. Gitu ya. Kita akan buktikan ya 1100 atau benar nggak elemen satuan di S gitu ya. Nah, kita ambil X00 gitu ya dikali 1100 itu kan sama dengan, kalau 1100 itu elemen satuan maka haruslah XX kali 00. Nah, berarti kan ini X kali 1 X matriks X kali 1, ini X juga kali 1. Nah, ini 00. Itu sama dengan X 00. Nah, sedangkan X kali 1 itu kan X ya. Atau kita langsung tulis X saja ini. Nah, ini kan sama ya. Nah, sama. Maka gitu ya. Dan sebaliknya juga sama ya. 1 dan sebaliknya juga 1100 gitu ya. XX00 itu juga sama dengan XX00. Nah, ini juga sama. Maka kita bisa simpulkan, maka 1100 itu adalah elemen satuan ya. Elemen satuan di S. Nah, kalau begitu, karena dia ring dan dia punya elemen satuan, nah berarti S itu adalah ring komutatif yang memiliki elemen satuan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita akan buktikan bahwa S ini
bahwa S ini tidak punya pembagi nol. Tidak punya pembagi nol. Nah, tidak punya pembagi nol. Gitu ya. Kita tadi misalkan lagi, gitu ya. Misalkan, gitu ya. X, misalkan kita X, gitu ya. 0, 0, kita ambil dua elemen di S. Y, 0, 0, itu adalah elemen S. Dengan X dan Y-nya elemen bilangan real. Gitu ya. Dan kita XX00 dikali YY00 itu harus sama dengan elemen 0. 0, 0, 0, 0, gitu ya. Maka, gitu ya, kita akan buktikan, gitu ya. Kita akan buktikan, gitu ya. Akan dibuktikan, gitu ya, akan dibuktikan bahwa X00 itu sama dengan 0000, gitu ya. Atau yang 00 itu YY00 itu yang sama dengan 00. Gitu ya. Itu kita akan buktikan ya. Ini. Nah, kita kan sebelumnya sudah belajar ya tentang kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuktikan atau. Nah, cara membuktikan atau itu berarti kita bisa mengambil dua kasus ya. Jadi kasus 1, gitu ya. Kasus 1 jika, gitu ya, XX00 itu sama dengan 0000, ya sudah, gitu ya, selesai gitu ya. Terbukti gitu ya. Kita tidak harus membuktikan Y00 matriks Y00 itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Ya kalau X-nya sudah 0 ya sudah selesai, gitu ya. Tapi kalau kita punya kasus yang kedua, jika, gitu ya, XX00 itu tidak sama dengan matriks 0000, maka kita harus buktikan bahwa matriks YY00 itu sama dengan 0, gitu ya. Sama dengan matriks 0, ya. Oke, gitu ya. Nah, karena ini XX00 tidak sama dengan 0 dan kita tadi sudah punya yang ini ya, sudah punya ini, maka kita tulis kembali di sini XX00, gitu ya, dikali, gitu ya, YY00, ini 0, gitu ya, itu kan sama dengan 0 ya, matriks 0 ya, ini dari sini kan ya. Nah, ini hasilnya adalah XY, ini juga XY, ini 0, 0, ya, sama dengan 0, 0, 0, 0. Oke, kita peroleh berarti XY itu sama dengan 0. Nah, ingat bahwa X dan Y itu elemen bilangan real. Dan bilangan real itu adalah daerah integral, gitu ya. Nah, karena, gitu ya, kalau ini kan XX00 tidak sama dengan 0, karena tidak sama dengan, berarti kan X-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Kalau ini dari sini, dari informasi seperti ini, karena X-nya tidak 0, maka Y-nya yang sama dengan 0. Sehingga kalau ibu buat matriks Y00, ya berarti ini tidak sama dengan matriks 0 dong. Nah, ini ya, tidak sama dengan matriks 0. Dari situ terbukti ya, terbukti bahwa, gitu ya, terbukti bahwa S itu tidak punya pembagi 0. Nah, tidak punya pembagi 0. Oke. Nah, ini sepertinya mudah ya untuk dikerjakan, gitu ya. Silahkan nanti pelajari kembali materi tentang daerah integral, gitu ya. Dan kemudian juga kerjakan contoh-contohnya ya, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.